Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, tidak terasa waktu demi waktu kita lalui. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan ibadah haji. Tapi sekarang kita sudah mau masuk lagi kepada bulan Dzulhijjah, di mana ibadah haji dan juga ibadah kurban dilaksanakan pada bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian dan berkurbanlah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berkurban bagi orang yang mampu. Artinya bagi orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu, dan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan atau dianjurkan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kita tahu dulu apa saja binatang yang biasa dipakai untuk berkurban. Kemudian apa ciri-cirinya sehingga kita ketika berkurban tentu tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kurban atau ibadah kurban. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui yang berkenaan dengan binatang kurban. Sahabat muslim, yang pertama kita harus tahu dulu apa saja binatang yang bisa dijadikan kurban. Tidak setiap binatang bisa dijadikan kurban. Ada beberapa saja binatang yang bisa dijadikan kurban, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Yang pertama, jenis binatang kurban adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Dan yang keempat adalah domba. Yaitu jenis-jenis binatang yang biasa dipakai untuk berkurban. Dan tentunya bagi di Indonesia hanya 3 saja, sapi, kambing, dan domba. Sedangkan unta tentu jarang, karena unta itu memang termasuk binatang yang khusus ada di gurun pasir. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui dengan binatang kurban tersebut, binatang kurban ini adalah harus musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah itu adalah cukup umur, sudah dewasa. Gitu. Tiap-tiap binatang yang bisa dijadikan kurban tentu musinnahnya beda-beda, atau batasan umurnya itu beda-beda. Unta batasan umur minimalnya adalah 5 tahun, menginjak kepada 6 tahun. 5 tahun sehari, 5 tahun 2 hari, dan seterusnya. Kemudian sapi musinnahnya minimal 2 tahun, menginjak kepada 3 tahun. 1 tahun lebih sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sama. Kemudian kambing musinnahnya adalah 1 tahun, menginjak kepada 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit. Kemudian domba sama 1 tahun. Kemudian apabila kalian susah mencarinya yang musinnah tersebut, maka bisa mengambil jada'ah. Apa itu jada'ah? Jada'ah itu adalah umurnya sekitar 6 bulan, di bawah 1 tahun. Ya, atau 1 tahun
ke bawah bisa, cuman khusus bagi domba. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui berkenaan dengan binatang kurban, sahabat, ada beberapa ciri binatang kurban yang tidak boleh dijadikan binatang kurban. Kata Rasulullah ada 4 ciri, di mana ketika hewan kurban tersebut memiliki 4 ciri tersebut, baik itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan domba, maka itu tidak bisa dijadikan binatang kurban. Kata Rasulullah SAW, arba'a la tajuza fid dohaya. Ada 4 ciri di dalam binatang tersebut yang tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Yang pertama, al-aura'u bayyina awaruha. Yang tidak boleh dijadikan binatang kurban yaitu yang buta sebelah dan jelas butanya. Buta sebelah tidak bisa dijadikan binatang untuk berkurban, apalagi dua-duanya. Jadi kalau seandainya ada binatang yang buta, baik sebelah, apalagi dua-duanya, itu tidak bisa dijadikan untuk binatang kurban, karena jelas kecacatannya. Yang kedua, wal maridu bayyin. Binatang yang tidak bisa dijadikan untuk berkurban yaitu yang sakit dan jelas sakitnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa jadi binatang itu tidak mau makan, kemudian dia itu tidak bergairah. Jadi binatang kurban ya yang sakit dan parah sakitnya, tentu ini tidak bisa dijadikan binatang kurban. Karena itu pun akan mempengaruhi dengan kualitas dagingnya. Yang ketiga, wal arja'a bayyinu dol'uha. Binatang yang pincang dan jelas kepincangannya. Dia tidak bisa berjalan ataupun pendek sebelah, ya. Ini tidak bisa dijadikan untuk berkurban. Kemudian yang keempat, sahabat, wal kasiratu allati la tungki. Yaitu binatang yang tidak bisa dijadikan kurban adalah binatang yang kurus kering, sampai-sampai tulangnya itu tidak ada sumsumnya, kurus kering gitu. Nah, jelas ini tidak boleh. Apa yang bisa diambil dari binatang tersebut? Tidak ada dagingnya sama sekali. Sahabat muslim, kemudian yang keempat yang harus kita ketahui dari binatang tersebut adalah binatang itu harus milik kita sendiri. Binatang itu yang akan kita kurbankan bukan hasil daripada mengambil dari orang ataupun mencuri. Dan juga binatang kurban itu tidak hasil dengan cara kita meminjam uang dan membelikan binatang tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman yang mempunyai kelebihan harta saja. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tentu di sini tidak disyariatkan. Dan hukumnya pun sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan bagi orang yang mampu. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu tentu di sini tidak ada kewajiban. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kiranya beberapa hal yang mesti kita ketahui dari binatang kurban tersebut. Dan tentu mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang lebih sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan mudah-mudahan bagi Anda yang ingin berniat berkurban pada saat sekarang ini, tentu ambillah langkah-langkah ataupun syarat-syarat tersebut. Karena itu akan menjadikan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.